Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun kita dan menerangi langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa minta pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah Tuhan, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan bahkan juga pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini, kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa mengerti, menangkap, dan juga menghidupi, melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Yesaya 35 ayat 3 dan 4. Saya bacakan. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Jemaat dikasih Tuhan, kuatkan tanganmu, jangan goyah lututmu ya. Jadi artinya apa? Kita jangan menjadi kehilangan semangat. Tetaplah teguh berdiri. Ya, bicara tentang tangan jangan lemah lesu, artinya tetap kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Lutut jangan goyah, tetaplah berdiri teguh. Ya, apapun situasi dan keadaan yang terjadi. Ya, jadi hidup ini ibaratnya seperti sebuah perjuangan, sebuah peperangan yang terjadi. Di mana kita harus berjuang dan jangan pernah menjadi lemah lesu. Jangan pernah goyah keadaan seperti apapun. Karena kita tidak pernah sendirian. Nah, kalau dikatakan firman-Nya kuatkan tangan yang lemah lesu, teguhkanlah lutut yang goyah, ya. Ini berlaku untuk kita terlebih dahulu. Ya, kita harus kuat dulu. Setelah itu, firman-Nya berkata, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati. Nah, orang-orang yang mulai putus asa, orang-orang yang mulai kehilangan gairah hidup, orang-orang yang mulai kehilangan pengharapan, katakan kepada mereka, kuatkanlah hati, janganlah takut. Orang-orang yang khawatir, orang-orang yang penuh dengan ketakutan, orang-orang yang hidupnya, ya orang mengatakan istilahnya hidup segan mati tak mau. Ya mungkin ada orang-orang yang demikian di sekeliling kita. Karena berbagai macam pergumulan, berbagai macam persoalan yang terjadi membuat orang kehilangan pengharapan. Katakan kepada mereka, kuatkan hati, ayo, jangan jadi lemah, ya, jangan takut. Kenapa kita tidak takut? Keadaan menakutkan. Ya, kita percaya, lihatlah Allahmu akan datang. Tuhan datang menolong kita. Dia akan menyelamatkan. Katakan kepada orang-orang yang lemah. Jadi intinya awali dari diri kita. Ya, firman-Nya berkata kepada kita supaya tanganmu jangan lemah lesu. Jangan lututmu goyah. Ayo teguhkanlah. Ya. Setelah itu katakanlah. Setelah kamu kuat, kamu bisa menguatkan orang yang lain. Jadi Tuhan ingin supaya kita bisa memotivasi, memberi semangat baru kepada orang-orang yang memang mulai tawar hati. Orang-orang yang mulai lemah. Kalau kita sendiri lemah, bagaimana kita bisa menguatkan orang lain? Tuhan ingin kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang teruji melewati setiap
pergumulan, persoalan hidup kita. Ya, fokusnya jangan hanya di diri kita terus. Ya, kita harus berjuang, kita harus menang, betul. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Ada orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan juga dorongan, membutuhkan motivasi, membutuhkan semangat yang baru. Hendaklah kita hadir dalam memberikan semangat kepada mereka. Kita hadir memberikan motivasi, memberikan kekuatan kepada mereka untuk bangkit, untuk mereka tidak menjadi lemah. Sebab sesungguhnya bukan kita, Tuhan kita yang akan menolong mereka. Ya, jadi buat mereka mengalami untuk hubungan pribadi dengan Tuhan. Buat setiap mereka yang bergumul itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Buat mereka yang dalam pergumulan berat itu, biarlah mereka mengalami kuasa dan pertolongan Tuhan. Ya, kita dipakai Tuhan untuk membuat orang-orang itu menyadari bahwa ada Tuhan yang akan datang menyelamatkan. Jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua. Dari tempat ini pun saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua. Mungkin ada di antara saudara yang lemah. Ayo, jangan jadi lemah lagi. Jangan lemah lesu. Jangan goyah. Tetap berdiri teguh dan tetap kerjakan apa yang menjadi bagianmu. Percaya bahwa ada Tuhan yang menyertai. Dan ketika engkau bisa kuat, ayo motivasi orang lain. Orang-orang yang lain mungkin masih banyak yang mengalami pergumulan, yang mulai putus asa, yang kehilangan semangat hidup, kehilangan kekuatannya. Bahkan dilingkupi kekhawatiran dan ketakutan. Katakan kepada mereka, kuatkanlah hati, janganlah takut. Karena ada Tuhan yang akan datang, yang akan memberikan keselamatan itu, yang akan menyelamatkan, yang memberikan kepada kita kekuatan baru, sehingga kita pun bisa melewati setiap pergumulan itu. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, Tuhan beserta dengan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Saya katakan kepada saudara, dan saudara mesti katakan kepada orang lain juga yang saat ini dalam pergumulan, yang saat ini mungkin sudah mulai kehilangan pengharapan. Ingat, selalu ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ingat, selalu ada kekuatan baru di dalam Tuhan. Dan ingatlah bahwa Dia Immanuel, Dia menyertai kita. Dia juga yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ayo semangat, maju terus. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang membangkitkan kami, untuk kami tidak lemah lesu, untuk kami tidak goyah. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, biarlah melalui hidup kami pun membangkitkan semangat orang lain, orang-orang yang dalam keputusasaannya, orang-orang yang kehilangan semangat hidup, orang-orang yang dalam kondisi tertekan, orang-orang yang mengalami kekhawatiran dan ketakutan. Biarlah kami boleh memotivasi mereka. Dan sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang berperkara. Engkau yang akan memberi kekuatan. Engkau Tuhan yang akan datang menyelamatkan mereka. Kami percaya akan kuasa-Mu yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami juga menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Dan biarlah damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk tetap semangat ya, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.